Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, seperti biasa di Sabtu, saya akan memberikan hal yang berbeda tentunya ya. Seri Kok Gitu Aja Repot. Nah, gimana nih? Hari ini kita mau ngomongin apa? Ya, jadi seperti yang pernah saya bilang di minggu lalu, seri Gitu Aja Kok Repot adalah suatu dedikasi saya, penghormatan saya kepada almarhum guru bangsa kita Gus Dur, di dalam bagaimana beliau bersikap terhadap hal-hal yang mungkin menurut kita tuh nyentrik gitu ya, berbeda pandangannya beliau. Tapi pada dasarnya apa yang dikatakan beliau memang benar, yaitu seringkali kita terlalu repot dengan hidup kita dan kita perlu untuk menyederhanakannya. Nah, salah satu hal yang nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yaitu dari salah satu judul di buku yang kemarin saya bilang ya, Don't Sweat the Small Stuff, yaitu terimalah kenyataan bahwa hidup ini memang tidak adil. Jadi ada quotes di sini yang bagus sekali ya, dikatakan bahwa salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah merasa kasihan pada diri sendiri atau pada orang lain, ya, berpikir bahwa hidup ini seharusnya adil, atau suatu hari nanti hidup ini pasti adil. Nah, ini menarik sebenarnya ya, kalau saya melihat dari judul ini, saya tidak menyangka gitu ya bahwa seorang yang dari kalangan barat ya, seperti Richard Carlson ini mengatakan bahwa hidup ini memang sebenarnya tidak pernah adil gitu ya. Jadi buat teman-teman yang seringkali merasa dirinya itu tidak diperlakukan adil, kemudian juga merasa kurang kesempatan yang sama dengan orang lain, atau merasa kemampuannya itu tidak dihargai gitu ya, padahal yang lain kayaknya cuma punya kemampuan sedikit kok dihargai. Itu sebenarnya adalah yang banyak dirasakan oleh orang-orang lain. Mungkin saya sendiri juga pernah merasakan keadaan tersebut ya, tanpa disadari ataupun disadari. Kalau saya disadarinya, mungkin dulu saya boleh sedikit cerita. Saya merasa punya kemampuan ya untuk melakukan suatu pekerjaan yang mungkin buat sebagian orang itu memang sudah pasnya dengan kompetensi orang-orang yang punya keterampilan khusus. Namun karena satu dan lain hal, latar belakang yang tidak mendukung misalnya, itu akhirnya saya tidak bisa. Dengan alasan yang sifatnya sebenarnya menurut saya non-teknis lah. Ya, bukannya karena saya nggak mampu, bukan karena saya nggak kompeten, bukan karena saya tidak punya ilmu pengetahuan atau latar belakang yang bisa mendukung saya melakukan kegiatan tersebut, tetapi karena masalah-masalah non-teknis. Asalnya dari mana, kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita melihat, ternyata kita berharap bahwa harusnya saya bisa dong melakukan itu. Harusnya saya yang mendapatkan kesempatan itu. Tapi mengapa hanya karena masalah-masalah yang sangat nggak prinsipal atau nggak evidence-nya tuh nggak jelas gitu ya. Tapi kok saya jadi tersingkir gitu. Dan itu bukan sekali dua kali kita alami di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita mengalaminya berulang. Bukan berarti kita tidak boleh berupaya. Bukan berarti kita tidak boleh mempunyai keinginan untuk bisa menggolkan apa jadinya tujuan kita tersebut. Pasti buat teman-teman semua akan jauh lebih baik kalau misalnya punya keinginan yang bisa fokus dan kemudian ingin mencapainya. Namun, ketika ternyata di dalam prakteknya kehidupan tidak sesuai dan akhirnya banyak dari kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan karena hidup ini tidak adil, nggak ada kesempatan yang diberikan kepada kita, padahal kita itu punya kompetensinya, maka terimalah hal tersebut dengan ikhlas. Jangan membuat kita repot dengan pikiran-pikiran yang sangat bolak-balik, berpikir bahwa ini tidak adil, ini nggak benar, pemerintah mungkin ataupun siapapun itu kok tidak bersikap adil kepada rakyatnya misalnya.
Jadi mau tidak mau kita perlu menerima dulu. Lalu kemudian kita belajar apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki tersebut. Atau apakah ada sesuatu yang bisa dijadikan suatu pelajaran ya dari apa yang kita alami tersebut. Sehingga nanti kalau kita orangnya itu memang sehat jiwa, kita tentunya akan berupaya sekali untuk bisa masuk dan membantu diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti juga di dalam tulisan ini, saya bacakan sedikit ya, ada yang sangat penting misalnya. Fakta bahwa hidup ini tidak adil bukanlah berarti kita sebaiknya tidak mengerahkan kemampuan kita untuk memperbaiki kehidupan kita dan dunia ini pada umumnya. Jadi yang tadi saya bilang betul bahwa walaupun kita tahu bahwa dunia ini tidak adil, tapi kita nggak boleh berhenti untuk berupaya. Sebaliknya, karena itulah kita sebaiknya melakukannya. Bila kita tidak menyadari atau mengakui bahwa hidup ini tidak adil, kita cenderung untuk jatuh kasihan pada orang lain dan diri kita sendiri. Rasa kasihan tentu saja adalah emosi yang melemahkan yang tak bermanfaat bagi setiap orang. Jadi bukan berarti tidak bermanfaat sama sekali ya. Feeling pity terhadap diri sendiri atau perasa kasihan terhadap diri sendiri itu kadang-kadang memang menurunkan motivasi, membuat kita tidak mampu melakukan hal yang terbaik. Kecuali membuat orang-orang merasa lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi rasa kasihan itu seringkali memang membuat kita lebih buruk daripada sebelumnya. Bila kita benar-benar menyadari bahwa hidup ini tidak adil, kita bahkan bisa merasa peduli pada orang lain dan diri kita sendiri. Dan rasa peduli adalah emosi yang tulus yang mengirimkan kebaikan yang penuh kasih untuk setiap orang yang disentuhnya. Lain kali, bila Anda menemukan diri Anda berpikir bahwa tidak ada keadilan di dunia ini, cobalah mengingatkan diri Anda fakta yang paling dasar ini. Anda pasti tidak menyangka bahwa ini akan melepaskan diri Anda dari mengasihani diri sendiri dan melakukan tindakan menolong akhirnya. Jadi saya punya pikiran memang hal-hal yang sebenarnya kadang-kadang kita tidak dapatkan di dalam kehidupan kita mungkin membuat kita berpikir kok begitu sih gitu ya. Apa yang menjadi penyebabnya? Sepertinya memang saya terlahir tidak dalam kondisi baik. Sepertinya saya merasa diri saya tidak mampu mengatasi hal-hal tersebut. Maka daripada itu saya akan jadi seperti ini terus-terusnya. Tidak demikian teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang menyadari bahwa hidup ini tidak adil, maka kita seperti yang saya sudah pernah bilang beberapa kali, kita bisa meningkatkan rasa ikhlas kita. Jadi kita tahu nih bahwa oh iya ya, kondisinya memang tidak sebaik yang kita duga atau kita kira. Maka mungkin kita perlu belajar kalau misalnya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Kita jadi bisa menerima nih kalau misalnya kondisinya itu memang tidak bisa kita dapatkan. Dan untuk itu makalah perlu buat kita lebih mindful, lebih menyadari segala macam kelebihan dan kekurangan kita, serta kondisi kita dan lingkungan kita apa adanya. Karena dengan demikian, biasanya kita mulai merasakan bahwa, oh iya ya, kita bisa melakukan ini. Kita bisa mengurangi ini. Kita bisa menambahkan ini. Itu semuanya karena kesadaran kita. Baiklah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan minggu ini di serial Gitu Aja Kok Repot. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Kalau teman-teman merasakan hal ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya jika dapat notifikasi nanti ke depannya untuk hal-hal yang terkait dengan serial Gitu Aja Kok Repot. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.